Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melakukan simulasi perhitungan waris sesuai dengan yang sudah kita kaji pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian ayat 176. Sebelum masuk ke simulasi, saya ingin mengulangi kembali prasyarat seseorang mendapatkan hak waris. Yang pertama, orang yang punya harta waris dan orang yang akan mewarisi harus sama-sama beragama Islam. Karena kata Rasulullah, orang muslim tidak mewarisi orang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Kemudian yang kedua, orang yang akan mewarisi dengan orang yang akan diwarisi berbeda keadaan. Orang yang akan diwarisi meninggal terlebih dahulu, sementara orang yang akan mewarisi masih hidup. Karena ada kasus bisa saja begini. Dua orang bepergian, ayah dengan anak. Ketika keduanya berkendara mengalami kecelakaan, kemudian meninggal. Ketika keduanya punya harta, maka perlu dicari tahu siapa di antara keduanya yang meninggal terlebih dahulu. Misalnya yang meninggal terlebih dahulu ayah, kemudian 3 atau 4 jam kemudian anaknya. Maka ketika si ayah ini meninggal, anak itu memperoleh hak waris. Walaupun 4 jam kemudian dia menyusul ayahnya. Sebab dia juga punya ahli waris lagi, pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa mendapatkan hak waris jika memiliki hubungan. Yang pertama ada hubungan pernikahan. An-Nisa ayat yang ke-12. Laki-laki dengan wanita punya hubungan pernikahan. Atau wanita dengan laki-laki punya hubungan pernikahan. Walaupun pernikahannya terjadi beberapa saat sebelum meninggal, itu sudah sah, menjadi syarat dia menjadi ahli waris. Akad nikah pukul 7:30 meninggal misalnya, yang laki-lakinya atau sebaliknya, maka pasangannya berhak mendapatkan waris. Kemudian prasyarat berikutnya ada hubungan nasab. Hubungan nasab itu hubungan yang didapatkan ketika seseorang menikah, laki-laki dan perempuan, dari pernikahannya kemudian oleh Allah diberikan keturunan, maka berarti ada hubungan nasab. Tapi kalau keturunan didapatkan di luar pernikahan, dia tidak berhak untuk menuntut waris kepada ayah biologisnya. Ini hikmahnya kenapa perzinahan itu dilarang, karena akibatnya tidak hanya dosa bagi pelakunya, tetapi merugikan hasil dari perzinahan itu sendiri. Anaknya kehilangan hak nasab kepada ayah biologisnya, berarti kehilangan hak perwalian, kehilangan hak waris.
Ini sebab berikutnya ada hubungan nasab. Kemudian prasyarat berikutnya, seseorang bisa mendapatkan waris jika tidak terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, seorang cucu itu bisa mendapatkan waris dengan syarat orang yang meninggal ini sudah tidak punya anak. Kalau yang meninggal ini masih punya anak, maka cucu terhalang. Seorang kakek bisa mendapatkan waris jika orang yang meninggal ini tidak punya ayah. Tapi kalau ayahnya masih hidup, maka kakek tidak akan mendapatkan waris. Namanya mahjub, terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Atau terhalang karena melakukan pembunuhan. Jadi ahli waris malah membunuh orang yang akan diwarisi. Seperti kisah penyembelihan sapi betina. Maka dengan sendirinya dia kehilangan hak waris. Jika syarat-syarat tadi terpenuhi, maka orang-orang yang sudah disebutkan tadi berpeluang mendapatkan harta waris. Jika satu, ini yang penting Bapak Ibu, jika satu yang meninggal punya harta waris. Jika yang meninggal tidak punya harta waris, ya semuanya tidak mendapat waris. Apa yang mau diwarisi kan? Sudah kumpul, duduk bareng, sudah catatannya dapat semua, berapa bagian-bagian. Ketika ditanya warisannya ada, tidak ada. Nah, terus ngapain kumpul-kumpul di sini? Jadi pastikan dulu ada hartanya. Sebelum dibagi, maka terhadap harta ini ada 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama, tentukan harta yang akan dibagi memang hartanya orang yang meninggal. Kenapa? Jangan sampai ada hartanya orang yang masih hidup ke bawah dibagi waris. Misalnya suami dengan istri menikah, suami kerja, istri bekerja, hartanya dicampur. Maka ketika satu di antara keduanya meninggal, dipisah dulu, dibagi. Kalau ada catatannya sesuai catatan, kalau tidak ada dan pekerjaannya sama, penghasilannya sama, ya 50-50. Atau kalau misalnya yang lebih banyak istri Pak, ya berarti bisa 40-60, bisa 30-70, bisa 10-90 misalnya. Karena yang nasabnya banyak misalnya si istri, suami tidak banyak, ya bisa 5-95. Bagi dua itu tidak mesti 50-50. Kemudian yang kedua, setelah dibagi, bagian yang meninggal inilah yang akan kita bagi. Berarti kewajiban yang kedua terhadap harta adalah tunaikan wasiatnya. Ada enggak wasiat? Sebelum meninggal, orang yang meninggal ini wasiat. Nanti kalau saya meninggal, sepersekiannya diwakafkan. Keluarkan dulu sebagai wakaf. Nah, yang ketiga, kalau ada hutang, bayarkan dulu. Mimba diwasiyati yuso biha autain. Kalau sudah dipenuhi, lah sisanya inilah yang akan kita bagi. Iya. Cerita antara orang tua kedua, antara bapak dan anak bersaudara. Kalau kejadian yang meninggal anak dulu, dapat waris tidak? Kalau anak dulu, berarti yang mendapat waris bapaknya. Iya. Kan ada ahli waris yang tidak akan pernah terhalang. Yang pertama atas ya, atas itu berarti ayah dengan ibu. Kalau seorang anak masih punya ayah dengan ibu, anak ini meninggal, maka ayah dan ibu itu menjadi ahli waris. An-Nisa 11. Yang kedua, yang tidak akan pernah terhalang adalah ke bawah. Anak itu tidak akan pernah terhalang, kecuali beda agama atau melakukan pembunuhan. Yang ketiga, ke samping, pasangan. Pasangan itu ahli waris yang tidak akan terhalang. Maka 3 kelompok ini ahli waris yang mesti dapat. Dengan catatan, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi dia dapat waris. Yang kedua catatannya apa tadi? Jika yang meninggal punya harta waris. Jika tidak punya, ya jangan ngarep-ngarep warisan gitu ya. Begitu? Kita akan mulai Bapak Ibu. Artinya kan itu bapak anak kejadian kecelakaan secara bersama, tapi pada proses kematian ini mati dulu.
hak ini hilang. Yang anak ini. Ya artinya kan kita akan mewariskan hartanya ini Bapak. Iya. Tapi dia meninggalnya lebih dulu. Itu nanti bagi warisnya dua langkah. Langkah pertama membagi waris hartanya si anak. Bapaknya dapat, ibunya dapat. Kalau dia punya istri, istrinya dapat. Kalau dia punya anak, anaknya dapat. Kalau tidak punya, ya saudaranya dapat. Yang kedua, nanti baru bagi hartanya bapak. Jadi ada dua kasus waris di situ. Karena yang meninggal ada dua orang. Ya. Kalau secara tunggal mereka masih sendiri gimana? Bapak anak tapi dia belum berkeluarga, hak warisnya hilang. Ketika yang meninggal anak dulu, ya otomatis dia tidak punya hak waris. Nah, iya, makanya yang namanya orang mendapatkan hak waris itu jika meninggalnya lebih belakangan daripada yang akan diwarisi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen warisan jangan meninggal dulu ya. Kalau meninggal dulu ya malah diwarisi gitu ya. Baik, kita akan simulasi Bapak Ibu. Ya, contoh kasusnya begini. Ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, dan dua orang anak. Anaknya laki-laki dan perempuan. Maka kalau contoh soal seperti itu, simulasinya begini. Kalau sudah punya pasangan, maka kita sebut sebagai S. Laki-laki itu sebagai S, suami. Kemudian pasangannya, istri, kita sebut sebagai I. Dari pernikahan ini punya dua orang anak. Dua ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian S ini masih punya ayah dan ibu. Kita sebut A dan ibu supaya tidak samar dengan istri. Ini yang kadang-kadang orang masih campur baur. Pak, ayah saya meninggal. Ketika yang menanyakan itu anaknya, iya. Tapi ketika nanti proses bagi waris, maka pakainya ini. Sebab kalau ayah itu berarti orang tua dari yang meninggal. Tapi biasanya kan yang tanya ini anak tanya pada seseorang, Pak saya mau bagi waris, hartanya siapa? Ayah. Berarti kan ini kan? S itu kan ayahnya L. Nah kemudian kalau ahli waris seperti ini, maka ahli waris, ini kan meninggal ya, diberi kode M. Setelah diketahui ternyata punya harta, kemudian udah dibagi, dipisah antara harta suami dengan istri, ahli warisnya satu adalah ayah. Berapa bagian ayah? Di An-Nisa ayat 11, bagian ayah adalah 1/6. Kenapa 1/6? Sebab si suami ini punya anak. Kemudian yang kedua, ibu. Sama, 1/6. Ini ahli waris yang tidak mungkin tidak dapat. Ahli waris yang senantiasa dapat tadi, yang di atas ini, 1, 2, di bawah 1, 2, di samping 1. Itu pasti dapat. Tidak boleh tidak, harus dapat. 1, 2, atas ini, 1, 2. Kemudian yang ketiga adalah istri. Karena pernikahannya punya anak, maka bagiannya 1/8. Ini namanya orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu. Bagaimana dengan anak laki-laki dan perempuan nanti? Kita bagi dulu yang ini, lah sisanya nanti baru ke sini. 2/1. Makanya kan di Quran tidak disebutkan. Laki-laki hanya menyampaikan, Allah hanya menyampaikan lidzakari mislu hadil unsayain. Anak itu tidak ada ketentuan untuk laki-laki itu, tidak ada ketentuan berapa bagiannya, tapi disebutkan 2 bagian daripada anak perempuan. Beda kalau anaknya perempuan saja, nanti tahapan yang kedua. Ini ada 1/6, 1/6, 1/8.
Supaya menghitungnya gampang, kita menjadikan 24 ya. Jadi disamakan KPK-nya 24. Ini 24 bagi 6. 4 kali 1. 4. Ini sama ya. Ini 3. 24 bagi 8. 3 kali 1, 3. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 11 per 24. Ini ambilkan dulu. Ini diambilkan dulu dari hartanya. Sudah diambil. Lah sisanya yang 13 per 24 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Laki-laki 2, perempuan 1. Jadi kalau warisannya misalnya, pengen ngitungnya gampang ya Pak. Warisannya berupa harta 24 juta misalnya. Mungkin gampang sih ya. Kalau usah protes kan. Berarti bagiannya ayah 4 juta. Bagiannya ibu 4 juta. Bagiannya istri 3 juta. Bagiannya anak laki-laki berapa? Yang mana? Oh tambah ya. Terus bagiannya anak laki-laki berapa Pak? 11 bagi 3. Anggungnya Louis. Berarti 13 bagi 3? 41 per 3. Berarti bagian dari anak laki-laki 8 2 per 3. Iya, 8 2 per 3. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan 4 1 per 3. Ya 4.600.000 sawidak 6. 8 juta 600 sawidak 6. Bagian anak laki-lakinya 8.666.666 rupiah. Bagian anak perempuan 4.333.333,33. Kan itu. Nah, itu selesai. Kalau yang meninggal ini contoh simulasi yang pertama. Yang meninggal adalah suami ya, karena ahli warisnya masih komplit. Bagaimana dengan saudara sini? Tidak dapat warisan karena punya anak. Punya anak dan punya ayah. Ayah dan anak ini menghalangi saudara untuk bisa menjadi ahli waris. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Sekarang kita yang kedua. Gimana Pak? hak atas secara waktu mungkin mereka mendapatkan, tapi perhitungannya mereka dalam posisi meninggal, hartanya diamanahkan ke sana. Ini menjadi ahli waris jika pada saat S meninggal masih hidup. Iya masih hidup, tapi kadang-kadang manusiawi ya perhitungannya betul mereka sudah meninggal, tapi haknya sebenarnya harus menerima gitu. Iya, dihitung dulu ke sini, kemudian menjadi hartanya sini. Nanti langkah kedua bagi hartanya ini kembali, berarti kan anak-anaknya dari ini, berarti kan saudaranya sini nanti dapat. Yang seperti tadi, jadi ada 2 langkah. Maka kalau ada 2 kematian, ini ada 2 langkah untuk membagi waris. Tadi belum bagi dipisahkan dulu harta suami dan istri. Iya. Ini bisa dipisahkan harta asal. Iya, gini. Orang akan dibagi warisnya kan jika punya harta. Boleh jadi ketika menikah ini ketika menikah si suami tidak punya harta. Yang punya harta adalah istri. Yang kerja istri, dia dapat rezeki, dapat istri berharta gitu kan.
Sampai meninggal dia hanya membantu pekerjaan di rumah saja. Maka begitu meninggal ya dia tidak punya harta. Apa yang mau diwarisi? Gitu. Jadi jangan sampai orang yang masih hidup malah hartanya dibagi. Apalagi gini Pak, kalau kejadiannya gini ya, misalnya nih, S dengan E menikah ya, suami dengan istri menikah. Dari pernikahan ini tidak dikaruniai anak. Yang punya harta adalah E. Begitu meninggal, ini tidak punya ayah ibu ya, tidak punya ayah ibu, maka ahli waris pertama adalah istri. Ahli waris yang kedua adalah saudara. Ini saudaranya yang meninggal. Jadi bisa ahli warisnya itu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kalau suami tidak punya anak, maka bagian dari istri itu 1/4. Berarti kan masih ada 3/4 yang akan diwarisi ini. Nah sekarang kalau hartanya tidak dipisah, sementara itu hartanya istri, berarti kan mewarisi bukan haknya kan gitu ya. Makanya perlu dicari tahu dulu harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Biasanya kan dua, satu harta bawaan, yang kedua harta bersama. Sebelum menikah punya harta apa itu dihitung. Setelah menikah punya harta apa nanti dibagi. Meskipun pada prakteknya jarang orang yang membukukan suami kerja berapa, istri kerja berapa dicatat, nanti ketika meninggal dihitung, jarang karena tidak ada yang punya pikiran begitu. Pokoknya gabung jadi satu kan. Nah maka ketika gabung jadi satu ya tinggal dihitung aja bapak ibu kerja masing-masing berapa. Ya kira-kira akak ibu kan masuk. Ibu 70, bapak 30 ya tinggal dihitung hartanya berapa, 30%-nya yang akan dibagi. Ya, termasuk gini Pak, ketika si suami ini punya harta, kemudian ketika menikah itu dia sering memberikan pada istrinya sebagai pemberian, maka pada saat dia meninggal ya bukan harta waris. Ya, bukan mahar. Kalau mahar harta memang wajib. Hadiah misalnya. Dapat rezeki, suami pulang ngasih hadiah, tahu-tahu mau ngasih hadiah berupa motor misalnya. Nah, ini menjadi miliknya istri. Maka ketika suami meninggal, motor itu tidak dibagi, sebab sudah diberikan kepada istri. Bulan berikutnya karena usahanya hasil, ngasih hadiah lagi mobil misalnya. Maka ini menjadi miliknya istri karena sudah dihadiahkan. Tidak hanya ijab dihadiahkan, tapi secara dokumen negara sudah tercatat. PPKB, STNK namanya istri. Tahun berikutnya usahanya semakin lancar, belikan helikopter misalnya. Nah apa-apa ya, ngarang indah kan kenapa Pak? Berarti memang harta asal ada 3 ya Pak? Bawaan, bersama dan Pemberian. Iya. Iya. Begitu? Any question? No? Do you understand? Kalau punya anak sebenarnya pemberian mau anak ya, bukan jadi ributnya setelah pada proses waris anaknya untuk tadi hal yang diberikan. Ya tidak usah ngomong, itu kan hartanya suami. Iya. Ketika seseorang memberi kepada orang lain, tidak perlu memberitahu orang lain. Kenapa orang lain tidak punya hak untuk bertanya? Oh, itu hartanya suami, mau diberikan pada istri ya boleh, tidak ya boleh. Kalau anak bilang, bapak kenapa tidak bilang? Nah ini kan hartanya bapak. Urusannya apa dengan dulu kan gitu. Itu kan pemberian kan begitu. Perkara kemudian anak nuntut tidak ditunjukkan aja. Iya. Begitu ya. Insya Allah kalau anak-anaknya beriman tidak akan diberi. Begitu, Pak Ibu? Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua sama S dengan I. Ini saya simulasikan punya anak perempuan 2. Ini masih sama, atasnya ada
ibu. Ahli warisnya, ini ahli warisnya komplit ini. Yang pertama dari atas dulu Pak, ayah dulu. Yang kedua ibu. Yang ketiga istri. Yang keempat dua anak perempuan. Karena kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu ada bagian tertentu. Ini kayaknya hartanya kurang nanti. Ayah karena punya anak dapatnya tadi 1/6. Ibu 1/6, istri 1/8, dua anak perempuan 2/3. Ini bagian-bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4 bagian tertentu, maka kita samakan 24 ya. Ayah dulu. Tadi 4 ya. Ayah 4, ibu 4, istri 3, dua anak perempuan 16. Iya. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Tinggal dijumlah. 4, 4, 8 tambah 3, 11 tambah 16, 27/24. Lebih banyak kan Pak? Hartanya yang kurang kan? Nah ini ada namanya metode aul dan arod. Maka dengan menggunakan pendekatan aul dan arod, ini penyebutnya disamakan dengan pembilangnya 27/27. Sehingga nanti warisannya, cara menghitungnya, bagian ayah adalah 4/27. Ibu 4/27, istri 3/27, dua anak perempuan 16/27. Maka pas. Jadi dalam fikih mawaris ada teori namanya aul dan arod. Jika penyebutnya lebih kecil daripada pembilang, maka penyebutnya ditambahkan supaya sama. Kalau dibalik malah sisa nanti. Oh, dan itu nanti ketika ahli warisnya kurang, Pak. Kalau ada ahli warisnya kurang ya, jadi ahli waris ini kurang, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara, tidak ada ayah, maka ahli warisnya akan sisa. Nanti simulasi yang ketiga. Lah disitulah kemudian akan dibagi lagi dengan cara yang sama sampai habis. Bukan dibalik ya. Kalau dibalik nanti malah lebih angel baginya. Ini ada aul dengan arod namanya. Dinaikkan ketika penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Ya. Ini ahli warisnya semuanya punya bagian tertentu. Kenapa perempuan dapat 2/3 tadi? Ada 2 orang dan tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau di sini ada anak laki-laki, yang ini nanti hilang. Ini akan hilang. Iya, nanti kayak tadi. Kayak tadi sisanya itu 13/24 dibagi 4. Sekali lagi, anak perempuan mendapatkan bagian tertentu jika tidak ada anak laki-laki. Jadi laki-laki walaupun satu anak laki-laki bontot, esi cilik, kakaknya perempuan semua, 11 orang, tetap 2/3 jadi hilang. Nanti 1/2, berarti dibagi 13. Satu bagian ketika normalnya ada laki-laki perempuan. Iya. Kalau ada perempuan tidak ada laki-laki, maka ada aturan tertentu. Simulasi yang kedua bisa dipahami? Ketika jumlah anak perempuan semua tadi 3, nilainya 2/3. Itu kan ayatnya mengatakan begitu. Wa ing kana tasnata ini falahumus sulusani mimma tarok.
Jika anaknya perempuan lebih dari 2, maka bagiannya 2/3. Bagaimana kalau 1/2? Kalau anak perempuan sendirian, tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya 1/2 atau 1/2. Bapak Ibu ya. Ini simulasi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dari 2 contoh ini tidak ada menyebutkan bahwa seorang ibu, suami meninggal, ibu dapat dulu separuh dari 2, dia dapat separuh, baru separuhnya masuk rumus yang tadi. Itu gimana? Iya. Tadi sudah disampaikan ya Pak. Ketika orang ini meninggal, maka hartanya dipisah dulu kan? Ini? Tadi sudah disampaikan. 1 ada harta bawaan, ini kan? Misalnya S itu meninggal, maka harus di tracing dulu asal usul hartanya. 1 harta bawaan. Yang kedua harta bersama, HP maning ya. Harta bersama. Harta bersama diperoleh dari mana? Dari membagi harta yang diperoleh berdua sama istri. Ini kan di-split lagi kan? Nah, yang ketiga misalnya istrinya malah ngasih hadiah sama suaminya. Mana suaminya hebat, istrinya pengusaha, istri yang ngasih hadiah sama suami, ya, belikan helikopter tadi gantian. Ya, harta perolehan ini hadiah. Nah inilah yang nanti akan dibagi sebagai harta. Dipisah dulu. Kalau tidak dipisah nanti bahaya. Bahaya jangan sampai harta orang yang masih hidup ini ikut dibagi. Nanti yang dolim adalah yang nerima. Karena mereka makan harta waris yang bukan harta waris. Sehingga watakulu naturosa aklalam di Al-Quran surah Al-Fajr kan begitu ya. Sekarang kita gantian. Kalau tadi yang meninggal adalah suami, sekarang simulasi yang ketiga, yang meninggal adalah istri. Ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Jadi bukan real. Iya. Sekarang kalau begini, ini menikah, kemudian yang meninggal adalah istri. Tapi sebelum meninggal dari pernikahannya ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ahli warisnya ini meninggal ya. Ini tadi masih punya ayah ibu. Yang ini sudah tidak punya ayah ibu. Maka ahli waris dari peristiwa ini yang pertama adalah suami. Karena punya anak, maka bagian suami adalah 1/4. Kemudian yang kedua, alisnya adalah anak. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah ini tidak dapat warisan. Kenapa? Yang meninggal bukan anaknya, tapi menantunya. Jadi mertua tidak bisa mewarisi harta menantu. Jangan sampai kemudian mertuanya tanya, "Nyung bagian ini lah sebagai apa?" Mertua tidak mewarisi hartanya. Ayahnya ada ini, ambil 1/4, sisanya yang 3/4 bagi 3. Ini dapat 1/2, 2/4, ini dapat 1/4. Gampang. Selesai. Kalau mau tambah ayah dengan ibu ya sama seperti tadi cara. Hanya bedanya di sini yang tadi adalah istri, yang ini diganti S. Itu simulasinya begitu. Iya, Allah yang mengatur begitu. Kan sama dengan anak laki-laki, Pak. Anak laki-laki juga besar kan? 2 kalinya gitu. Iya, dari saya cukup 3 contohnya. Bapak Ibu kalau mau mengajukan soal boleh. Iya.
Kalau di buku kitab fikih mawaris contohnya banyak banget. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Kalau tidak ada saya akhiri. Nggak mau? Maulah. Bonus berarti lebih cepat pulang. Saya punya keluarga, Ustaz. Hmm. Kebetulan saya perempuan. Terus rumah tangga dengan orang juga. Hmm. Nah, orang juga itu punya anak juga, perempuan semua. Nah, kemudian suaminya itu meninggal, Ustaz. Hmm. Meninggalkan rumah. Tapi pada waktu beli rumah berdua suami istri. Tapi yang biaya pembelian rumah itu yang banyak itu yang perempuan. Nah, sekarang setelah suaminya meninggal, terus si anak itu yang dua-duanya itu menanyakan tentang peninggalan orang tuanya. Itu kalau seperti itu. Iya. Berarti ini anaknya S ya Pak? Ya. Bukan ini ya? Ini nikah ya? Nikah tapi tidak punya anak. Ini ke sini. Harta yang akan diwarisi adalah hartanya S. Ya, hartanya si suami. Ketika S dan I ini kan sudah punya anak, berarti punya harta. Maka satu dicatat dulu, harta bawaan HBN. Yang kedua, harta bersama HBA. Harta bawaannya apa ketika menikah dengan istri? Oh, dia punya A, B, C, D, dicatat. Setelah menikah, beli rumah. Ketika beli rumah, uangnya dari mana? Suami ada, istri ada. Tinggal dipersentasi. Ini rumah harganya berapa? 500 misalnya. Nah, dulu ketika beli kontan-kontan, uangnya suami berapa? 200. Uangnya istri berapa? 300. Itu kan sudah ketemu presentasinya. 40, 60 kan? Nah, berarti ini harta bersamanya punya 40%. Ditambah dengan harta bawaan, nanti dijumlah. Hasilnya ini yang akan dibagi. Bagiannya adalah istri, karena punya anak 1/8. 8 kali 40. Mboten apa? 40 tambah ini ya, harta bawaan sih. Nah, ya. Kan ada harta bawaannya. Wong duda punya anak biasanya kan punya harta gitu ya. Ini HBN, harta bawaan dengan harta bersama, ini 1/8-nya kasihkan istri. Kemudian anak perempuan 2/3. Ini juga harus dicari KPK-nya dulu karena ada 3, ada 8. Berarti 19/24. Karena 2/3 itu kan ketemunya 16/24, 1/8 tadi ketemunya 3/24. 19/24 ya. 19/24. Sisanya kemana? Sisanya kepada saudaranya laki-laki ini. Bagaimana kalau tidak punya saudara? Sisanya ya dibagi lagi Pak. Kayak tadi pertanyaannya Pak Edi itu, ini kan ada sisa 5/24, dibagi lagi. Bagi lagi ke sini, masih ada, bagi lagi ke sini. Kayak porogapit ya Pak. Porogapit kan karena kenapa panjang kan ada sisa. Terus itu. Ini kok udah selesai terus sampai habis. Sebab ahli warisnya sedikit. Tapi jika ada ayah, ya habis. Karena ayah adalah asobah, mewarisi sisa harta waris. Ada anak laki-laki, ya sama asobah. Kalau ada anak laki-laki tidak 2/3, 2/1. Kasusnya begitu ya. Jadi dicari tahu dulu hartanya berapa, bawaannya, harta bersamanya berapa, dipisah. Oke, hartanya bapakmu sekian. Nah itu rumah bagaimana Bu? Rumah ibu beli bersama bapak, uangnya ibu 300, uangnya bapak 200. Ada, saksinya ada, buktinya ada. Oh ya sudah. Kamu bagiannya adalah 2/3, 19/24. Nanti tinggal dikalikan nominal uangnya berapa. Ya kalau tidak ada buktinya ya saksinya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau orang beriman itu begini. Dulu ibu tidak sempat mencatat
tapi Allah sebagai saksi. Wallahi. Sudah, kalau anaknya tidak percaya, ya sudah. Kamu maunya bagaimana? Maunya bagi dua. Iya, kamu tanggung jawab ya di hadapan Allah. Sudah selesai kan? Karena tidak percaya. Karena orang mukmin kalau sudah wallahi itu selesai. Wa kafa billahi syahida, kata Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ya dulu ketika beli rumah kan tidak punya cita-cita meninggal Bapak Ibu ya. Makanya kenapa tidak dicatat. Tapi kalau mau mulai dicatat ya enggak apa-apa Mas. Pantuku mobil regane pira? Regane 200. Jenengan duit pira? Nyong duit 10 di. Ini kurangnya ya catatlah. Duitnya jenengan sajuil 10. Pokoknya apa sih Dek? Pokoknya jenengan mati di situ. Catat. Mobil seharga 200 dibeli oleh suami, modalnya 10, istri 190. Ada tandanya, tercatat, tertulis, tanda tangan, tempelin materai, ceprot, ngundang saksi. Saksinya bingung, "Ki wong tuku mobil kan pada mati apa ya?" kan gitu. Ya antisipasi ke depan kan, walau a'lam. Tapi prinsipnya begini, kalau ini orang-orang beriman ya, ini juga orang-orang beriman itu tidak akan ada kasus kayak gitu. Karena orang beriman itu cukup saksinya Allah. Selesai kan? Seperti kisah itu sih. Kisah orang yang meminjam modal kepada temannya 1000 dinar. Kemudian dia janji nanti akan dikembalikan di waktu yang telah disepakati. Tidak ada catatan, tidak ada saksi. Begitu sudah beberapa saat usaha hasil. Nah ketika dia mau mengembalikan, orang ini sudah pindah tempat. Kan ketemunya di pantai gitu ya. Kemudian dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, Engkau tahu aku akan membayar hutangku." Makanya kemudian uangnya dimasukkan dalam kayu. Kemudian ditulisi, "Untuk saudaraku aku mengembalikan hutangku 1000 dinar." 1 dinar itu kan 4/4 gram. Berarti kalau 1000 kan berarti 4 kilo lebih ya. 4 kilo 250 gram. Abot namanya Bu, masukkan. Kemudian kain ini dilempar ke laut. Dia bilang, "Ya Allah, pertemukan harta ini dengan saudara." Tapi dia pun tetap menyimpan lagi. Barangkali ini tidak sampai kepada yang berhutang itu. Nah, suatu saat yang menghutangi tadi lagi jalan-jalan di pantai, kok ada kayu terombang-ambing, diambil lah. Bawa pulang, ketika dibelah ada dinarnya, ada suratnya. Udah nyaur gitu. Nah, suatu saat ketika dia ke seberang, ketemu dengan orang yang pinjam, dia tanya, "Aku sudah berkirim uang untuk membayar hutangku. Apakah sudah sampai?" Sudah. Ini karena dua-duanya beriman. Kalau dia bilang belum juga aman kan? Bisa dapat 2000 kan? Tapi yang ini beriman karena saksinya Allah, yang ini juga beriman sudah nerima saksinya Allah. Ini orang beriman itu gambarannya seperti itu. Karena bagi orang beriman, Allah itu sudah cukup bagi dirinya. Kecuali tidak beriman. Tidak beriman itu ya ruwet Pak. Ya biasanya kalau masing-masing kurang kuat imannya, tidak ngambil Al-Quran, ya jadi perkara ini. Atau sebaliknya, ini seorang laki-laki duda, ganti ya, seorang istri, ini kaya raya, janda, tidak punya anak, kemudian menikah dengan seorang bujangan, dari pernikahan tidak punya anak, kemudian kalau meninggal ini kan dapat baginya setengah dari total hartanya istri. Kalau tidak pada beriman, itu tidak pada terima ini. Keluarganya istri itu tidak pada terima. Enak nemen ya, oleh apa ya? Modal awak karo dengkul bisa oleh setengah. Ya aturan Allahnya begitu, mau bagaimana lagi? Seperti kata Rasul ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita, ternyata dia saudara satu susuan. Rasul jawabannya apa? Ya mau bagaimana lagi, aturannya begitu. Aturan waris itu ujian. Kalau kita taat, berarti kita selamat dari ujian. Hadiahnya, An-Nisa 13, tilka hududullah wa mayutillah wa rasulahu yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dapat harta dan dapat surga. Bagaimana kalau menolak? Ancamannya ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalidan fiha
walahu adzabun muhin. Jadi yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, membagi waris itu ibadah. Kenapa ibadah? Ada aturannya. Tinggal kita mau enggak sami'na wa ata'na, dapat harta dan dapat surga. Kalau sami'na wa aswaina, dapat harta, dapat neraka. Makanya sampai-sampai kadang-kadang saking takutnya ada orang yang malah enggak mau. Aku enggak mau lah. Enggak mau apa? Enggak mau waris. Enggak mau berarti menolak aturan. Jadi diterima dulu, setelah diterima mau diberikan pada orang lain silahkan. Jangan bilang mana bagi nyong tau orapan melu-melu orang panjaluk. Pelanggaran berarti. Menolak pelanggaran, tidak mau. Meminta lebih banyak juga pelanggaran. Yang tidak melanggar, ya sesuai aturan. SOP-nya seperti itu. Maka awali nawaitu membagi waris itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, nawaitu menyelamatkan silaturahim. Maka paling enak itu ya, kalau sudah dibagi itu kan masing-masing sudah mendapatkan gitu ya. Atau gini, sebelum membagi alangkah baiknya yang duduk di ruangan itu semua ahli waris. Yang bukan ahli waris sementara jangan ikut. Misalnya siapa? Pasangan. Ini kalau sudah menikah misalnya ini kan pada punya suami ya. Nah ini suami ini kan bukan ahli waris, maka silakan di luar. Jadi yang duduk di situ semuanya ahli waris. Barangkali malah memberikan bisikan-bisikan. Bisikan apa? Bisikan-bisikan yang menentang, gitu kan? Aja gelem, gitu kan? Ya. Di luar kenapa? Dia bukan ahli waris. Kalaupun mau duduk di dalam, ingatkan posisi panjenengan adalah penonton. Maka tidak punya hak suara, tidak punya hak berpendapat. Haknya apa? Deleng. Semeneng bayin pun. Deleng. Bukan itu mau ngomong, Anda penonton. Nah, iyo kadang-kadang penontonnya lebih vokal daripada jeglem, gue ora adil, malah gitu ya. Setelah itu kadang-kadang mengintimidasi pasangannya. Jeglem dek, enak temen. Jeglem. Kayaknya sing petang dengan ya, kayak calon penghuni neraka berarti sing petang dengan. Ya orang beriman itu kan ya akhirnya yakin betul ada akibatnya. Wong harta itu meskipun banyak ya sedikit menikmatinya, sedikit waktu memilikinya. Dapat warisan dengan cara yang haram misalnya, semuanya dikuasai. Ya paling berapa sih Bapak Ibu? 70-80 tahun ya mati gitu ya. Lah pertanggungjawaban di akhiratnya itu yang paling berat. Maka untuk mengingatkan tadi, kalau jenengan tidak mau, sementara ibu sudah bersaksi demi Allah bahwa hartanya tadi dibeli lebih banyak hartanya ibu, kamu tidak percaya ya, kamu maunya bagaimana? Maunya begini, kamu yang tanggung jawab ya. Karena kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Allah akan tanyai kamu nanti di mahsyar. Dan di antara penyebab kehinaan kata Allah, kalla balla tukrimuna al-yatima wala tahaduna ala ta'amil miskin wa takuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada 4 penyebab orang jatuh ke dalam kehinaan di Al-Fajr itu. Yang pertama, tidak memuliakan anak yatim. Ya, itu kan. Kemudian yang kedua, tidak mau menganjurkan orang memberi makan orang miskin. Hina karena apa? Terkenal medit, kita wong medit teman kayak orang tahu bagi-bagi ya. Kemudian yang ketiga, karena makan harta waris yang bukan haknya. Ini menyebabkan orang jadi hina nanti. Nah, kemudian yang keempat, sangat cinta harta membuat orang jadi hina. Itu yang Allah sampaikan ya. Begitu? Iya. Baik dulu. Ya. Iya. Anak laki-laki sebagai penutup ahli waris lain itu ke samping. Ke samping ini, ke samping yang meninggal ya. Ini yang meninggal punya saudara misalnya. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Ini tidak akan dapat warisan kalau dari pernikahan ini ada anak laki-laki.
Tapi kalau ke atas ini tetap. Jadi ayah dan ibu itu ahli waris yang tidak terhalang. Tadi sudah sampaikan ada 3 ahli waris yang tidak terhalang. Yang pertama ke atas ayah ibu, kemudian yang kedua ke bawah anak, yang ketiga pasangan. Dengan syarat ketika pasangan meninggal statusnya masih suami istri. Tapi jika telah terjadi perceraian, ya kehilangan hak waris. Ini tukaran ya, Pak. Tukaran hebat ini, sama petang-tengan gitu ya. Tahu petang-tengan? Uratnya nganti ranteng kan, ngamuk sing lanangnya. Terus istrinya bilang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku gitu. Nah, terus suaminya langsung keluar kata-kata cerai. Ya wis, anggap jadi kayak gue. Lah habis ngomong cerai, jantungnya drag mati. Kan ngamuk kan, akhirnya jantungnya drag, tensinya dhuwur sih. Yang menyesal adalah istrinya. Aduh, wis dicerai mati. Orang oleh warisan. Sudah cerai sih, ada kata-kata cerai tadi. Makanya kalau mau dicerai istrinya tanya, Mas, penjenengan temenan panjenengan kira-kira pan mati apa ora sampean kan gitu. Anggar pan mati aja, Pas. Ya. Karena ada kejadian begitu. Jadi kalau ini bukan saat itu ya, 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya ini yang gugat cerai istri gugat cerai suami ke pengadilan. Kemudian diputuskan oleh pengadilan bercerai. 2 bulan setelah perceraian suaminya meninggal. Begitu bagi waris istrinya tanya pada anak-anaknya, ibu bagaimana? Ya udah dapat kan, posisinya sudah bukan istri, mantan istri. Makanya iya ya. Rugi Pak. Ya takdirnya begitu sih ya. Ditakdirkan dia tidak menjadi ahli waris. Ya ada aja. Karena yang namanya takdir itu tidak dapat dihindari. Takdir tidak dapat dipungkiri. Kan. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita. Mau tanya apa Bang? Kasusnya hampir sama. Jadi suami istri kakak dari istri meninggal. Posisinya waktu itu meninggalkan 2 anak laki-laki semua Pak. Satu sudah akil balik, satunya masih yatim. Kemarin memang saya sampaikan pada saat acara bahwasanya Anissa ayat 56 bahwa sekarang ini posisi Budi itu saya panggilnya Budi secepatnya untuk diwariskan. Jadi hanya tadi meninggalkan istri sama 2 anak laki-laki. Sekarang sudah akil balik semua. Maksudnya biar secepatnya diwariskan. Iya, ya ahli warisnya hanya 2 ya. Hanya 8. Istri ambilkan 8, sisanya bagi anak. Iya. Kalau anaknya laki-laki ya bagi rata. Yang 7 gampang. Lah anaknya masih kecil-kecil misalnya, belum bisa mengelola harta, titip sama ibunya. Begitu? Ibu-ibu ada pertanyaan? Iya. Kalau yang diwarisi bukan harta bergerak ya, tapi usaha. Maka tinggal disepakati oleh ahli waris, pembagiannya sama, aturannya sama, tapi perusahaannya tetap nama orang tua. Karena apa? Biasanya kalau nama orang tua kan sudah tercium aromanya. Kata orang kampung saya, kata guru saya, wis mambu, ya kan? Kalau kemudian tiba-tiba dibagi secara perusahaan dan anak-anaknya mungkin kan ada yang piawai, ada yang kurang piawai, nanti malah ringsak semua. Jadi satu aja, tetap perusahaannya benderanya A. Tapi sahamnya nanti dicatat. Saham perusahaan ini miliknya istri sekian, miliknya anak-anak sekian, miliknya ayah atau mbah sekian. Semua ahli waris tanda tangan, dibuat rangkap sejumlah ahli waris. Nanti yang dibagi apa? Hasilnya. Tiap tahun kan rapat pemegang saham ini ya. Keuntungannya berapa? Sekian. Dikurangi untuk biaya operasional dulu, membayari. Lah yang jadi direktur utama misalnya kakak pertama, yang direktur keuangan kakak kedua ya dibayari dulu. Iya, kan itu kan upah. Nah, sisanya laba bersih inilah yang kemudian dibagi. Tahun berikutnya rapat lagi pemegang saham, ternyata min. Ya tanggung jawab berarti kan? Iya, punya karena sahamnya sudah ditentukan sepersekian, berarti minnya harus ditempoki oleh yang punya saham. Ya, jangan kemudian ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Ini kalau perusahaan begitu. Nah,
Itu sangat bagus karena usaha ketika diwariskan kemudian ganti bendera, termasuk ini Pak. Ada yang pernah bertanya pada saya, Pak, pelanggan termasuk ahli waris apa tidak? Maksudnya gimana? Gini, ada orang yang punya usaha, dia punya 200 pelanggan, pelanggan tetap. Jadi dia memproduk sesuatu, kemudian mesti diantarkan ke sini. Dan 200 ini adalah memang pelanggan rutin. Dan ini ada nilai ekonominya. Orang yang bertanya itu bilang, saya pertama juga kaget. Pelanggan? Iya Pak, ini kalau perusahaannya dijual, sekian M, pelanggannya sekian ratus itu sekian M. Ada nilai jualnya. Sebab orang menjual produk tanpa pelanggan, ya susah. Oh, ya kalau ada nilai ekonomisnya, termasuk harta waris. Jadi 200 pelanggan itu, nanti ayah bagiannya berapa pelanggan, ibu bagiannya pelanggan, berapa pelanggan, kemudian anak-anak berapa pelanggan. Di tempat kami dulu ada usaha jual minyak lilin. Maka ketika akan berhenti dijual, 2 pirang pelanggan. Yang dijual adalah pelanggannya, 200. Maka begitu dia mulai keliling, dia akan datangi pelanggan orang yang dia bayar itu tadi. Coba kalau hanya keliling ini, tidak ada yang beli. Karena semua orang sudah punya langganan masing-masing. Jadi ada nilai ekonomisnya. Saya juga baru tahu ketika ditanya persoalan begitu. Jadi di era modern seperti sekarang ini, harta itu tidak harus wujudnya uang, ya. Termasuk nanti misalnya punya uang digital, kan duitnya langka. Tapi di dompet digital ada, dia dibagi. Karena bisa digunakan untuk transaksi misalnya. Ada beli saham di perusahaan lain, ya nanti dihitung. Jadi semua itu akan dihitung. Kalau pengen detail ya termasuk yang ada di rumah. Meja, kursi, lemari, piring, gelas itu kan ya. Gitu. Baju-baju kalau mau diwarisi ya dihitung ya. Baju, buku, kabeh dihitung kabeh. Ora babat, ora urat kabeh dihitung. Bukan laki-laki 2 kali perempuan 1 kali ya. Kalau usaha itu dijalankan kemudian mengalami kerugian, maka penanggung jawab kerugian adalah semua pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya ya sesuai dengan persentase itu. Ini sudah bukan urusan waris. Kan warisnya selesai. Begitu dibagi, urusan waris selesai. Ini sudah menjadi harta milik dari anak-anaknya. Maka ketika sudah menjadi harta milik anak-anaknya, begitu usaha untung, ya dibagi sesuai dengan persentase. Ketika rugi, tanggung jawab sesuai persentase. Beda halnya gini Mbak. Ini si suami meninggal. Setelah dihitung hartanya, ternyata min. Berarti kan punya hutang. Anak-anaknya udah kumpul. Udah bilang istrinya, kenyongpan oleh warisan. Bapak dunyanya akeh. Ngomong bojone, ngomong anak-anak, ngomong bapak oleh warisan. Kon pengen jaluk apa? Cateti permohonannya. Begitu kumpul, kemudian datang notaris. Ini bapak panjenengan semua punya harta sekian M. Tapi bapak punya kewajiban bayar hutang sekian M. Jadi minus 2 M. Makanya catatannya kan akeh, pan belanja ABC. Kan kita begitu, kadang-kadang duit belum dapat, rencana udah banyak kan ini. Biasa. Akhirnya, ini gimana? Kalau untuk hutang, Allah tidak mengatur ketentuan pembagiannya. Jadi tergantung kesepakatan dan kerelaan. Kalau anaknya bilang yang kaya, udah saya aja. Wong saya yang paling hartanya banyak, misalnya adik-adikku kalian nggak usah mikiri, biar emas saja. Ada. Emas kan kaya raya nanti langsung bayari kan. Selesai. Itu nanti masuknya ke birrul walidain, berbakti pada orang tua. Lah ternyata begitu kumpul utangnya 2 miliar itu anaknya bilang, sing panyauri siapa? Sing duit samono siapa? Ki digumulna KBB laka. Anak-anaknya belum pada punya rumah, ngontrak semua gitu kan. Kerjanya baru rintisan semua. Sudah datangi yang menghutangi. Untuk apa? Restrukturisasi hutang.
Iya. Bilang, Pak, mohon maaf, Bapak meninggal. Ternyata setelah kami hitung, ini kami mau membayar masih min. Maka mohon kerelaan panjenengan agar kami diberikan kelonggaran waktu. Insya Allah kami ahli warisnya siap bayar. Yang menghutangi bilang, kalau jenengan saya pada meninggal belum selesai, ya nanti anak cucu kami. Jadi pitung turunan mana kok. Itu namanya restrukturisasi utang ya. Tergantung kerelaan yang menghutangi. Nah ternyata yang menghutangi bilang begini, usoro saya nyaur. Bapakmu dengan aku itu cakwir cetem, sahabat baik. Wis ini tak terima, lunas, sisanya sedekah untuk bapakmu. Begitu Pak? Iya, oke. Ternyata yang menghutangi mengamalkan Al-Baqarah 280 kan ya Pak. 2 miliar ya Pak. Kadang-kadang 20 juta beti utak-utak esuk sore awan bengi ya pamaning 20. Kadang-kadang 20.000 beti utak-utak begitu. Jenengan utang ya 20.000, orang nyaur-nyaur ngomongin yang arisan kan itu yang ngisi-ngisi. Akhirnya arisan auto mangkat karena Pak izin. Ya memang itu haknya dia, tapi ya jaga harkat dan martabat orang yang begitu. Tidak usah tanya lagi ya. Cukup ya Pak Bu ya. Iya, nanti kalau masih perlu didiskusikan ya Sabtu yang akan datang kita simulasi lagi. Kalau cukup Pak, ya sudah. Karena sebenarnya tadi sederhana, dasarnya satu iman, yang kedua mau untuk mentaati aturan Allah, yang ketiga bisa ngitung. Sudah selesai, syaratnya itu aja. Kalau tidak ya nanti manggil orang yang bisa ngitung. Mau dihitung kan Pak? Ya udah enggak usah bayar. Membantu orang itu ya pahala saja gitu ya. Iya, tapi kalau kemudian begitu pulang gitu Pak, nyong tak mecingin jenengan, ya orang nolak kan begitu ya. Tapi ya aja ngarep-ngarep Bapak Ibu ya. Ngarep-ngarep orang dinaikkan kuciwa itu. Kalau minta kan ya jiwong kacelami temen ya, jaluk ditulung ya jaluk kan. Begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.